Undang Nomor 7 ada titiknya misalnya tentang Undang-Undang Republik Indonesia. Kalau kita Undang-Undang Nomor 7, harusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7, tidak ada problemnya. Wah, itu kalau itu tidak sah. Tetapi harus dilihat makna dari undang-undang itu. Dilihat dari pasal yang dipersangkakan. Pasalnya masih salah atau tidak. Kemudian unsur-unsur perbuatan di dalam pasal tersebut seperti itu. Saya kira ini sudah cukup jelas. Sudah lengkap belum? Maksudnya yang dijelasan sudah lengkap belum? Sudah yang mulia, tapi saya di sini ingin penegasan saja dari ahli. Sudah saya ya, sudah berapa kali jelaskan. Saya hanya ingin penegasan. Saya tidak butuh pandangan tentang undang-undang lain. Yang saya butuhkan di sini, biar ini aja ya, kita masuk ke pokoknya aja ya. Sesuai dengan perintah penangkapan yang didasari dengan undang-undang ini, sah atau tidak penangkapan itu aja. Jawabannya ahli tadi satu, itu kesalahan administrasi. Nggak dijawab, saat tidaknya nggak dijawab. Itu jawabannya. Baik. Yang mengatakan sah atau tidak sah nanti yang mulia. Itu jawabannya. Dari tadi saya butuh itu aja sebenarnya. Kan sudah 3 kali dijelaskan. Baik. Selanjutnya kepada saudara ahli, menurut pengetahuan saudara ahli, unsur yang menguatkan bahwa orang itu melanggar pasal 36 dan pasal 26 Undang-Undang tentang mata uang ini apa? Sebetulnya begini ya, ini sebetulnya sering saya berikan di S1. Tentu saja ini tidak mengatakan menguatkan atau tidak. Jadi di sini yang menguatkan itu adalah nanti dalam pembuktian pokok perkara. Yang harus dilakukan di dalam proses pembuktian itu apabila seorang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan. Nah, unsur-unsur pasal yang dipersangkakan itu tadi ada keterangan saksi, ahli, dan alat bukti lain sebagaimana pasal 184. Apakah nanti kuatnya atau tidak? Bagaimana nanti di dalam perkara pokok akan diuji di sana. Kalau secara formil tadi sudah dipertanyakan oleh saudara termohon di awal, hanya memeriksa aspek formil. Apakah nanti keterangan saksi atau bohong itu urusan lain di dalam pemeriksaan materi perkara. Tetapi dalam konteks menetapkan seorang menjadi tersangka, sah tidak sahnya adalah apakah sudah ada pemeriksaan tersangka, apakah sudah ada pemeriksaan saksi. Jadi keterangan saksi yang sah, keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara, apakah isinya nanti dapat dibuktikan kembali, nanti akan diuji kembali di dalam materi perkara. Ahli ambil contoh di dalam pasal 185. Keterangan ahli adalah apa yang, keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di pengadilan. Jadi itu sah dan tidak sah di pengadilan tadi. Dalam konteks penyidikan cukup ada berita acara pemeriksaan saksi yang dimana di dalamnya bertanya tentang unsur-unsur pasal yang dipersangkakan itu. Baik, masih sekitar tentang ini ya, unsur pasal. Menurut ahli, berkaitan dengan pasal 36 dan pasal 26 ini, apa saja yang dapat dijadikan barang bukti dalam pasal ini? Barang bukti adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dilakukan penyitaan berdasarkan pasal 38 dan pasal 39. Kalau barang bukti bisa macam-macam. Ya. Kalau misalnya bawa uang palsu pakai mobil, ya mobilnya itu juga sebagai barang bukti. Kemudian kalau ada alat cetak itu juga sebagai barang bukti tergantung dari case-nya. Kemudian kalau misalnya menjual, kemudian ada kwitansi itu barang bukti. Apapun bisa dapat dijadikan barang bukti terhadap perkara yang Anda tanyakan tadi. Baik, terima kasih ahli. Ingin saya kasih ilustrasi sedikit. Apabila si A, katakanlah seseorang si A punya hutang ke si B, kemudian si A ini membayar hutang ke si B dengan uang palsu. Kemudian karena diketahui oleh si B bahwa itu adalah uang palsu, lalu dibakarlah oleh si B uang itu karena diketahui palsu. Dibakarlah oleh si B karena diketahui itu uang palsu. Pertanyaan saya, apakah
debu uang itu, yang hasil pembakaran uang itu dapat tidak dijadikan barang bukti oleh penyidik dan melibatkan si B ini sebagai pelaku tindak pidana pengedar uang palsu. Jadi yang mulia, rekonstruksi mungkin kami keberatan itu sudah masuk sampai ke masalah. Tapi tetap dijawab. Ya. Keberatan di jalan, tapi tetap dijawab. Ya. Apakah dapat menjadi barang bukti atau tidak menjadi barang bukti? Ahli tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Saudara pemohon baca ketentuan pasal 39. Jawab saja, Pak. Yaitu benda yang digunakan, benda yang didapat, ya, benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana. Walaupun itu debu, sepanjang itu ada hubungannya dengan tindak pidana, maka dapat dilakukan kita dan itu adalah bisa barang. Baik, terima kasih ahli. Pertanyaan selanjutnya, kepada seseorang yang disangkakan suatu pasal tindak pidana yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Menurut hukum, seseorang tersebut wajib tidak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Itu wajib didampingi oleh penasihat hukum pada setiap pemeriksaan. Kemudian nanti akan ditanyakan kepada tersangka apakah akan menggunakan penasihat hukum atau tidak. Baik, terima kasih ahli. Saya semangat dengan jawabannya ahli. Tadi mengatakan bahwa itu akan ditanyakan kepada tersangka apakah menggunakan kuasa hukum yang ditunjuk oleh instansi tertentu atau memilih sendiri. Pertanyaan saya, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik ataupun penyelidik, bagaimana pandangan hukum menurut ahli? Maksudnya pandangan hukum terhadap apanya? Tidak memberitahukan kepada seorang tersangka atau seorang yang diduga pelaku tindak pidana ini untuk menggunakan haknya memilih kuasa hukum, apakah ditunjuk oleh instansi tertentu atau memilih sendiri. Pandangan hukum ahli bahwa penyidik menyiapkan pengacara yang ditunjuk. Iya, yang saya tanyakan ahli, bagaimana jika penyidik tidak memberitahukan seseorang terhadap hal itu? Maka sebetulnya sudah saya jawab. Maka penyidik harus tadi memberitahukan bahwa Anda wajib didampingi oleh penasihat hukum. Betul. Apakah sudah ada? Kalau tidak ada, maka menyediakan. Betul. Seperti itu pandangan hukum penyidik. Betul ahli, yang saya tanyakan, hal itu tidak dilakukan oleh penyidik. Bagaimana pandangan hukumnya terhadap hasil pemeriksaan itu yang tidak didampingi oleh penasihat hukum? Kalau misalnya penyidik tidak menyampaikan kepada pelaku nih tentang bahwa hak-haknya sebagai untuk didampingi PH, itu pandangannya seperti apa? Pandangan hukum KUHP tidak mengatur tentang sanksi apabila itu tidak disampaikan. Baik, terima kasih, untuk sementara cukup yang mulia. Tadi kan sudah bicara tentang masalah penangkapan itu ya Pak ya. Betul ya, Bu, ya. Kalau secara real, ketika seseorang itu ditangkap, di mana letaknya? Diletakkannya di ruang pemeriksaan di tempat khusus di mana dapat dilakukan pemeriksaan.